Selamat pagi semuanya. Oke, gimana tadi kelasnya? Lancar? Dicek dulu ya itu yang di kolong-kolongnya ada sampah atau ada debu, dirapikan dulu. Duduknya juga yang rapi. Ya, jangan kayak duduk di angkot. Duduknya yang rapi. Oke. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa sama-sama dulu ya. Siapa yang biasa mimpin doa? Sanjaya atau Salman nih? Sanjaya. Oke, boleh Sanjaya dipimpin dulu doanya untuk teman-temannya. Amin. Oke, terima kasih Sanjaya. Siapa yang hari ini tidak datang? Kafi, Bu. Kemana itu Kafi? Tadi ke Bawah Harapan. Oh, jalan-jalan dia, healing. Waduh. Sebentar. Udah pada sarapan belum ini? Kenapa belum pada sarapan? Puasa, Bu. Waduh, alhamdulillah. Siapa itu yang puasa? Yang lagi puasa berarti kalau dapat kuis, dapat hadiah dimakan nggak nanti? Oke, boleh. Oke. Ibu izin membuka pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi ngobrol, obrolannya disimpan dulu. Yang lagi main HP, HP-nya disimpan dulu. Kita belajar sebentar cuma 30 menit, boleh? Boleh. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Amenitis kamar tamu. Berarti kalau amenitis ini masuknya ke departemen apa? Housekeeping, pinter. Kemarin kan kita udah belajar tentang amenitis macam-macamnya ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang amenitis kamar tamu. Ada yang tahu nggak sih amenitis kamar tamu tuh apa aja contohnya? Salah. Amenitis kamar tamu. Betul, apalagi? Gula. Air putih, welcome drink. Sikat gigi salah. Apalagi? Sisir boleh. Apalagi? Wah, kalau kompor udah mewah banget itu berarti hotelnya ya. Ada kompor. Oke. Tuh, ya. Oke. Biar gak menerka-nerka, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran yang Ibu buat untuk kalian semua di pembelajaran kali ini, yaitu amenitis kamar tamu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami cara menggunakan peralatan kebersihan untuk amenitis kamar tamu. Nah, lalu yang kedua ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegunaan dari alat-alat manual. Lalu yang ketiga ada peserta didik mampu merincikan perbedaan jenis-jenis amenitis. Yang keempat, peserta didik mampu menelaah studi kasus mengenai kebersihan amenitis. Dan yang kelima, menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Oke. Nah, ini pengertian amenitis. Amenitis pada dasarnya yaitu fasilitas pendukung yang diberikan pihak hotel untuk kenyamanan para pengunjung. Nah, amenitis ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang dari kamar mandi, atau area umum. Nah, tadi yang disebutin nama kalian dari sikat gigi, terus ada odol, terus ada shampoo, sabun. Itu termasuk ke amenitis kamar mandi. Kamar mandi. Kalian biasanya kalau ke hotel yang kayak gitu-gitu diambil nggak? Ambil dong, Bu. Gratis. Kalian pernah di sini yang nginep ke hotel? Oh, yang belum semoga nanti ke depannya bisa nginep langsung di bintang 5 ya. Amin. Oke.
Yang pernah ke hotel bintang berapa? Saja bintang 10. Oh, wah. Terus gimana? Oke. Terus gimana kesan kalian pas nginep itu tuh? Apakah kamarnya bersih atau bau apek atau ada noda gitu di kamarnya? Oh, bersih. Oh, yang kalian inapin. Kalian kan pernah nginap nih di hotel. Nah, experience kalian waktu pas nginep itu apakah mendapatkan kamar yang nyaman, wangi, bersih atau malah kamar mandinya ada yang bau atau ada yang noda-noda gitu di spraynya? Pernah? Oke, baik. Boleh dilanjut? Oke. Nah, ini beberapa amenities kamar tamu yang paling utama. Yang paling menonjol dan yang paling dilihat oleh para tamu. Yang pertama ada apa? Kasur. Terus ada bantal dan selimut. Nah, dari ketiga pilar ini biasanya itu banyak dijumpai di hotel. Kadang banyak juga yang pada minta, kenapa kok ada nodanya gitu, kok ada yang kusut, ada yang tidak rapi. Itu biasa sering terjadi di komplain-komplain hotel. Nah, kalau yang kalian kunjungi tadi nggak ada ya, nggak ada yang kusut, nggak ada yang nggak rapi, nggak ada yang ada nodanya, bukan? Oke. Nah, ini salah satu juga sebagai alat amenities yang ada di kamar. Ini termasuk ke dalam perabotan kamar. Ini ada meja, ada kursi, ada sofa dan lemari. Biasanya kalau ada sofa ini bintang berapa hotelnya? 5. Ya, betul. Oke. Ya, beberapa icon di sini itu ada yang tidak ya. Tapi kalau khusus untuk lemari pastinya sudah ada. Oke. The next. Nah, ini juga salah satu pendukung amenities di kamar. Ada telepon, televisi, kulkas kecil, teh, kopi, dan cangkir, juga teko pemanas. Tadi betul ya kata Rio ya. Ini termasuk ke dalam amenities kamar tamu. Oke. Nah, di sini masuk ke peralatan kebersihannya. Selain amenities tadi yang kita dapatkan, pastinya harus dibersihin, bukan? Ya, selain hanya spray, selimut, bantal dan segala macam yang dibersihin, tapi yang lainnya juga harus dibersihin dan diganti. Nah, peralatan kebersihan ini ada yang manual dan ada yang mesin. Kira-kira kalau yang manual kalian tahu nggak sih apa aja? Kira-kira alat kebersihan yang manual yang biasa dipakai dengan housekeeping? Ya, boleh. Ya, sapu, pelan, lap, terus apa lagi? Ya, apa lagi? Oke, pintar. Semuanya pada pintar-pintar ya. Nah, ini kita masuk ke dalam buku online-nya. Nah, ibu buka buku online-nya. Di sini ada alat-alat manual ya. Yang pertama tentunya ada trolinya, yaitu kereta yang digunakan untuk menyimpan atau mengangkut peralatan public area untuk memudahkan pekerja bagi housekeeping membersihkan alat-alatnya itu. Lalu di sini ada broom. Broom itu sapu untuk membersihkan kotoran dan debu. Jadi bukan cuma sapu, tapi namanya broom. Bukan berem ya, beda. Oke. Lalu dilanjut, ini ada dustpan, alat untuk menampung debu dan sampah yang telah disapu. Biasanya kita sebut apa ini? Pengki, pinter. Lalu ada mop. Ada mop. Mop ini alat yang digunakan untuk mengepel lantai. Biasanya kita sebut apa? Pelan, iya. Tapi ternyata pelan ini ada 2 jenis ya. Kalau di sini yaitu yang kedua ada lobby duster, alat yang dipakai untuk menjebak debu pada lantai atau area yang luas seperti itu. Dilanjut dengan pembersihan kacanya. Di sini ada glass wiper window. Ya, squeezer, yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan kaca dari air, yaitu bisa kaca dari di kamar mandi,
terus kaca juga yang ada di kamar, seperti itu. Tidak hanya itu, yaitu ada bottle sprayernya untuk peneman dari glass wipernya. Nah, dilanjut juga ada pet scourer, yaitu Scott Bright, yaitu sejenis sponge untuk membersihkan dinding kamar mandi atau wastafel. Nah, tentunya juga menggunakan masker ya kalau untuk membersihkan debu-debu biar tidak terkena debu-debunya dan menyebabkan bersin-bersin. Lalu ada sikat-sikatan di sini. Sikat-sikatan itu untuk kamar mandi, jadi kita skip aja pembelajarannya. Nah, kalau di bagian sini itu sudah bagian mesin. Oke, kita balik lagi ke PPT tadi ya. Nah, dari yang bagian sini deh. Bagian sini, kalian kira-kira dari sini kalau ada noda di bagian sini itu biasanya dibersihkannya untuk alat manual itu pakai apa? Moceng bisa. Pakai lap bisa. Pakai sapu bisa. Kalau untuk meja khususnya itu harus menggunakan lap microfiber biar tidak terkena goresan-goresan. Jadi bukan sekedar hanya lap aja, tapi menggunakan lap microfiber. Oke. Lalu kalau untuk ini ada yang harus dibersihkan nggak menurut kalian? Apa yang harus dibersihkan? Kulkas kecilnya. Terus apa lagi? Televisi. Kalau televisi dilapnya pakai apa? Kanebo. Siapa itu yang bilang kanebo? Kemoceng bisa. Tidak pakai spons dong. Pakai lap microfiber biar tidak terkena goresan ya, seperti itu. Oke. Nah ini alat-alat manualnya, salah satunya dari yang tadi ada sapu, ya kita sebutnya sapu. Ada sapu, ada pel spoons, ada squeegee, ada lap microfiber. Lalu ada sprayer, kantong sampah, pengki, dan vakum cleaner manual. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi yang namanya studi kasus dulu. Di sini boleh nih sekarang menggunakan handphonenya. Nah, nanti studi kasusnya itu mendengarkan ucapan ibu. Jadi cuma 2 kali ibu mengucapkan. Kalau kalian gak denger, ya udah. Itu berarti salah kelompok kalian ya. Ibu akan bagi 5 kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Bagiin ya. Oke. Sebentar. Oke. Silakan. Ya. Kamu ikutin yang ke depan. Ayo, ditulis dulu nama kelompoknya. Nanti ibu sebutin satu-satu studi kasusnya ya. Harap tenang, harap tenang. Harap tenang. Mau cepat selesai nggak? Ya, kalau mau cepat selesai harus tertib. Harus tertib, harus tenang. Udah? Ayo tulis nama kelompoknya dulu. Udah, oke. Untuk studi kasus untuk kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, yang ini kelompok 3, belakang kelompok 4, ini kelompok 5. Oke, dengerin ibu 3. Oke, dengerin baik-baik ya. Untuk kelompok yang pertama, hotel bintang, beda-beda. Ya, kelompok 1 aja, beda-beda ya. Studi kasus untuk yang pertama yaitu Hotel Bintang 5 Luxury Haven terkenal dengan pelayanan. Ulang, oke boleh. Diam dulu ya, biar dengar semuanya. Hotel Bintang 5 Luxury Haven terkenal dengan pelayanan eksklusif dan fasilitas mewah. Namun,
Seorang tamu VIP mengeluh tentang kebersihan kamar yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, permasalahannya di sini yaitu terdapat noda teh yang sudah mengering di meja kamar hotel. Nah, kalian di sini tuh tugasnya mencari penyebabnya kenapa, lalu solusinya untuk dilakukan oleh departemen housekeepingnya. Paham? Oke. Penyebabnya apa, terus solusinya yang harus dilakukan oleh departemen housekeepingnya itu seperti apa? Untuk kelompok kedua, studi kasusnya masih sama yang tadi, tapi untuk permasalahannya beda. Untuk yang kedua yaitu ada segumpal debu di pojok lantai kamar. Penyebabnya karena apa? Solusi yang dilakukan oleh departemen housekeeping itu harus seperti apa? Oke, bisa dipahami? Kelompok yang ketiga, mana kelompok tiga? Oke, kelompok tiga dengerin ya kasusnya. Kelompok ketiga itu ada tempat sampah di kamar yang tidak dikosongkan sebelum tamu check-in. Penyebabnya kenapa dan solusinya yang harus dilakukan oleh departemen housekeeping itu seperti apa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 itu permasalahannya studi kasusnya yaitu kaca kamar mandi terlihat buram dengan sisa noda air. Penyebabnya karena apa dan solusi yang dilakukan seperti apa? Kelompok 5. Oke. Kelompok 5 ya, yang terakhir. Pengharum ruangan tidak terasa sehingga kamar tercium apek. Apa yang harus dilakukan oleh departemen housekeeping? Saya kasih waktu 5 menit. Oh boleh, 2 menit ya. 2 menit cukup? Cukup. Bentar. Dibacain aja nanti sama salah satu perwakilan. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting tepat dan benar. Pakai manual. Solusinya pakai manual ini ya, manual alat kebersihannya. Seperti tadi ada sapu, broom, terus ada alat pel, ada lap microfiber, ada kemoceng. Sudah? Oke, 1 menit lagi ya waktunya ya. Ada kesulitan tidak? Aman? Gak usah panjang-panjang. Yang penting tepat jawabannya. Gak perlu benar juga. Yang penting gak melenceng jawabannya. Bisa kelompok 4? Aman? Oke. Kelompok 1 gimana, aman? Aman Bu, udah beres. Udah beres? Wah, udah beres semua? Oke, udah beres semua? Oke, boleh perwakilan dari kelompok 1 jawabannya apa? Langsung aja di tempat duduk. Enggak 1 orang aja yang bacain, tapi bacainnya di tempat duduk. Tadi bacain dulu sih kasusnya. Iya, bacain dulu kasusnya tadi. Karena apa? Terus penyebabnya dan solusinya. Ya, hotel bintang 5, luxury tempat terkenal dan pelayanan eksklusif dan fasilitas mewah. Namun seorang tamu VIP mengeluh tentang kebersihan kamar yang tidak sesuai dengan harapannya. Dia terdapat noda teh yang sudah
Oke. Untuk solusinya yang harus dilakukan oleh Departemen Housekeeping tersendiri itu apa? Solusinya itu harus dibersihkan segera kirim staf kebersihan untuk membersihkan roda tank tersebut dengan produk dengan pembersihan yang sesuai. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus ya jawabannya, detail gitu. Penyebabnya karena apa? Terus juga solusinya seperti apa yang harus dilakukan. Kelompok 2 perwakilannya siapa? Rio, Ibu. Oke, boleh dijawabkan. Langsung pertanyaannya. Ya, tadi kasusnya apa? Tadi kasusnya sih saya sambil kesimpulan aja. Ya. Tadi ada segumpal debu di pojok kamar. Nah itu penyebabnya dan solusinya itu apa? Ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami itu penyebab dari ada segumpal debu di pojok kamar itu karena pertama mungkin satu dari pihak housekeepingnya tidak membersihkan secara total di kamar. Oke. Ketiga apa? Ada area yang tidak terbersih gitu, area tidak dibersihkan. Ya. Kedua, memang penyebabnya adalah kamar jarang ditinggali atau jarang digunakan sekitar satu minggu lebih gitu. Jadi itu bisa menyebabkan debu. Dan untuk cara pembersihannya itu menggunakan broom atau sapu dimasukkan ke dustpan, lalu setelahnya di mopping untuk menggunakan mop atau pelan biar pembersihan secara total gitu. Oke. Jadi itu langsung Sudah jawabannya atau belum? baca dilanjutkan sama anggota kelompok saya. Ya. Lanjutannya apa? Terus peningkatan ritme sama kualitas pembersihannya lebih tingkatin lagi, terus perbaikan desain tata letak ruangannya lebih ke, berarti kalau misalkan ada salah debu atau kotoran, berarti tata letaknya yang mungkin sebenarnya agak kurang tepat atau salah ya. Terus yang ketiga, optimalisasi sistem ventilasi dan AC-nya harus betulin lagi, terus pelatihan dari SOP HKD. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3 siapa perwakilannya? Kelompok 3. Siapa perwakilannya? Oke. Baca untuk jawabannya. Masalahnya ada tempat sampah yang belum dibuang dan kamu check in. Ya. Nah penyebabnya tuh ini dari departemen room attendant. Ketika Ya. membersihkan kamar seharusnya memastikan semua sudah terclean up. Oke. Solusinya pertama yang meminta maaf kepada tamu atas tidak kenyamanan yang terjadi, lalu membuang sampahnya dengan segera, dan juga jika sampahnya berserakan bisa menggunakan sapu dan apa itu? Pengki, oke. Kan sampah yang berserakan. Oke. Jika mungkin ada banyak sampah basah bisa menggunakan pelan gitu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Agung dan kelompok 3. Untuk kelompok 4. Penyebabnya yaitu karena air panas yang menguap dan tidak bisa sabun serta pembersihan kaca yang kurang maksimal. Solusinya melakukan daily maupun sunyi dengan menggunakan sensor atau gas cleaner dan pembersihan yang cepat berhasil. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok terakhir. Kasusnya tadi pengharum ruangan tidak terasa sehingga kamar tercium apel. Ya. Yang dilakukan housekeeping itu langkah yang pertama membersihkan secara menyeluruh seperti semua permukaan, dinding, lantai, langit-langitnya. Jangan lupa karpet dan furniture. Oke. Yang kedua menggunakan penyerap bau seperti penyemprotan karbon aktif dan meletakkan bahan penyerap bau seperti biji kopi atau semangkuk baking soda. Oke. Yang ketiga menambahkan dehumidifier untuk mengurangi kelembapan udara, dan yang keempat menambahkan pengharum ruangan otomatis atau lilin aromaterapi dengan aroma ringan seperti lavender atau linden. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, jawabannya dari semua kelompok udah bagus-bagus dan udah mulai memahami materi yang udah Ibu jelaskan ya. Oke, kan tadi udah bosen ya mungkin pelajaran terus. Nah, sekarang saatnya untuk
nggak pakai Kahoot. Tapi kita pakai ini. Oke. Ibu jelasin pertanyaannya, di sini jawabannya, tapi ada clue-nya. Ada satu huruf dari si benda tersebut. Mau mulai sekarang? Boleh, oke. Nanti setelah ibu jelasin soalnya, angkat tangan dulu, baru boleh milih mau 1, 2, atau 3. Ada 3 pertanyaan aja. Oke, ibu mulai ya. Oke. Pertanyaan yang nomor 2. Ini adalah alat manual yang digunakan untuk membersihkan area-area yang sensitif. Siapa yang bisa menjawab? Ya, agar tidak terkena goresan. Ayo. Salah. Angkat tangan dulu. Oke. Nomor 2 ya, nih, ibu pencet. Nah, ada L dan R. Salah. Oke, benar. Lap microfiber. Lap mikro. Ya. Fiber. Loh, kok lebih? Oh, enggak benar. Ini untuk nomor yang pertama nanti. Oh iya, kok ibu lupa ya? Oke, kita tulis ya. Lap microfiber. Oke, untuk Zaki udah di-keep ya pemenangnya. Lalu nomor yang pertama, ini adalah salah satu amenities kamar tamu yang utama. Angkat tangan dulu ya. Sweet. Ya, sweet. Nanti kan dipencet dulu baru ada hurufnya. Ayo, sweet. Oke, udah. Siapa? Apa jawabannya? Kasur. Pinter. Jawabannya adalah kasur. Lalu nomor yang ketiga. Ini adalah salah satu amenities kamar juga yang paling sering dibawa pulang. Angkat tangan siapa? Oke, siapa? Fazril, siapa? Fazril, boleh. Sudah. Oke. Jawabannya semua udah benar ya? Oke. Tepuk tangan dulu. Ya. Ayo yang tadi udah menjawab silakan maju ke depan, ada hadiah. Yeay. Oke. Ini Amel. Oh, request boleh, mau yang mana? Satu lagi? Ya, begitu Bu. Oke. Kamu yang mana? Aku mau ini Bu. Oke. Yaudah nih. Oke. Terima kasih ya. Baik. Sesi ini sudah selesai. Ada yang bisa mengasih kesimpulan? Kesimpulan dari kelas ini? Boleh. Ya. Terus amenities kayak gitu. Terus kayak misalkan benda-benda tuh harus dibersihinnya pakai alat apa gitu. Ya. Fungsinya ini apa? Terus ternyata nama-namanya juga kita jadi tahu gitu, bukan Oke. cuman itu buat kaca, bukan buat kaca gitu, tapi ada namanya kayak gitu. Oke, Audi. Baik.
Bagus ya kesimpulannya, Audi berarti memahami banget. Nanti Audi untuk hadiahnya eksklusif setelah selesai kelas. Oke. Ibu tutup saja ya pembelajaran hari ini. Sudah cukup tentang housekeeping, tentang amenities kamar tamu. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini ada pembelajaran apa lagi? Oh, istirahat. Kalau istirahat berarti kalian harus makan ya. Harus cari nasi. Jangan cuma makan sempol doang. Tadi siapa yang mau sempol? Ya, jangan cuma sempol doang ya. Kalian harus nyari nasi. Oke. Karena tadi pembelajaran kita awali dengan doa, maka kita tutup pelajaran juga menggunakan doa. Siapa yang bisa memimpin doa untuk penutupannya? Oke, Sultan sekarang yang memimpin doanya. Ya, silakan Sultan untuk memimpin doa. Baca doa Ayo kita mau doa. Baik Bu. Baik, kita mulai baca doa untuk penutupan materi hari ini. Bacaan doa dimulai. Oke. Kenapa pada tertawa ini? Dah. Oke, terima kasih ya untuk hari ini anak-anak. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini akan bermanfaat untuk kalian di masa depan. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.